Istilah tajdidul nikah itu tidak ada, yang ada hanyalah istilah tajdidul wudu. Tajdid artinya memperbaharui atau mengulangi wudu, itu disunatkan. Para fuqaha yang bermazhab Asy-Syafi'i radhiyallahu taala anhum bahwa semua mengatakan yusannu tajdidul wudu, disunatkan mentajdid, memperbaharui atau mengulangi wudu. Ini disunatkan kita lakukan. Misalnya ada orang yang mau sholat, wudunya masih ada, disunatkan wudu lagi. Itu namanya tajdidul wudu. Wudu di atas wudu itu dianjurkan. Bagaimana niatnya orang tajdidul wudu ini? Niatnya biasa, sama, nawaitul wudu cukup. Sengaja saya berwudu. Tidak perlu dia mengatakan li raf'il hadasil asghar, untuk mengangkat hadas kecil. Karena wudunya belum batal, karena wudunya masih ada, berarti tidak ada yang diangkat hadasnya. Dari itulah cukuplah niatnya nawaitul wudu. Sengaja saya berwudu. Itulah niatnya orang yang melakukan tajdidul wudu. Dan hukum tajdidul wudu, memperbaharui wudu, wudu bagi orang yang masih ada wudunya itu dianjurkan. Dari itulah istilah tajdidul wudu hanya adanya istilah tajdid hanya pada wudu. Sementara di masyarakat kita dengar istilah tajdidun nikah, memperbaharui nikah. Istilah sasaknya mengatakan kerisak nikah, terperiri nikah katanya. Apakah nikah itu perlu dikerisak? Apakah nikah itu perlu ditajdid? Apakah nikah itu perlu diulangi? Tidak perlu diulangi. Tidak disunnahkan kita mengulangi atau memperbaiki atau mentajdid nikah tersebut. Tidak disunatkan, tidak dianjurkan. Akan tetapi yang melakukan hal itu, akan tetapi itu dilakukan oleh sebagian orang semata-mata karena adanya keraguan pada pernikahan yang dia lakukan di negara rantauan. Yang biasa melakukan tajdidun nikah atau kerisak nikah ini adalah orang-orang yang menikah di negara rantauan. Kalau hal itu dia ragukan kesahan nikah yang dia lakukan di negara rantauan, maka sebaiknya, maka harus dia lakukan kerisak nikah tersebut. Tapi pada asalnya tidak ada istilah, tidak disunnahkan, tidak dianjurkan yang namanya tajdidun nikah, memperbaiki atau kerisak nikah, tidak ada. Cuman itu dilakukan oleh sebagian orang karena ada keraguan pada dirinya tentang kesahan nikah yang dia lakukan di negara rantauan. Kalau pernikahan yang dia lakukan di negara rantauan tidak ada walinya, terkadang orang yang dia nikahi itu belum selesai iddahnya, orang yang dia nikahi itu masih ada suaminya, orang yang dia nikahi itu belum dia ketahui statusnya. Yang namanya wanita kalau sudah mau menikah terkadang mengaku saya sudah dicerai oleh istri saya, oleh suami saya. Saya dicerai oleh suami saya sudah meninggal, dan lain sebagainya alasan-alasan yang diungkapkan oleh seorang wanita. Akhirnya terjadilah pernikahan. Jika hal itu yang terjadi, pernikahan yang dia lakukan di negara rantauan adalah karena tidak sah, tidak sesuai dengan ajaran agama, harus ada walinya,
harus ada saksinya, atau ada walinya tapi saksinya meragukan, atau terkadang satu hal yang meragukan, itu sebaiknya melakukan qirsa nikah tersebut. Itu hanya istilah. La musyahada fil istilah, kata guru kami di Mekah, Sayyid Muhammad Alawi Al-Maliki Al-Hasani. La musyahada fil istilah. Tidak bisa kita berdebat, tidak bisa kita saling menyalahkan tentang masalah istilah. Dari itulah sekarang kita lihat substansi, isi pokok permasalahan dari pernikahan yang dia lakukan di negara rantauan. Jika itu meragukan, sebaiknya diqirsa nikahnya. Wajib dia ulangi nikahnya supaya lebih baik, supaya tidak selanjutnya anaknya, keturunannya menjadi anak keturunan yang na'udzubillah summa na'udzubillah, yang istilah Sasak kita kenal anak elik bawa lambah. Dari itulah yang kami tahu, yang kita ketahui, yang ada hanya istilah tajdidul wudu itu disunatkan, sementara istilah tajdidun nikah itu istilah-istilah sekarang. Bagaimana hukumnya? Itulah seperti yang saya katakan tadi, pada asalnya tidak disunatkan untuk tajdid atau memperbaharui nikah. Ada orang yang menikah 10 tahun sah, lalu dia ulangi lagi, itu tidak dianjurkan sama sekali. Bahkan sebagian fuqaha mengatakan orang yang sudah menikah lalu dia tajdid lagi, seolah-olah dia membatalkan pernikahannya 10 tahun yang lalu. Akan tetapi sesuai kenyataan yang ada pada saat ini, orang menikah di Malaysia, menikah di negara rantauan, tapi karena ada keraguan kesahan pada diri yang dia lakukan, maka itu harus dia lakukan, namanya qirsa nikah tersebut. Demikian halnya juga dalam solat. Dalam solat tidak ada istilah tajdidus solah. Yang ada dalam solat i'adatus solah. Mengulangi solat itu ada kalanya sunnah. Mengulangi solat itu sunnah. Kapan sunnatnya kita mengulangi solat? Jika tatkala kita solat sendirian, lalu ada setelah 10 menit, setengah jam, ada lagi orang yang ingin solat berjamaah, kita jumpai orang yang solat jamaah, di sana disunnatkan untuk mengulangi solatnya agar solat yang dia lakukan dalam keadaan berjamaah. Nah demikian juga halnya, ada orang yang sudah solat jamaah, dia lakukan solat di masjid secara berjamaah, tiba-tiba ada seseorang yang mau solat, tidak ada yang menemani dia solat. Disunatkan bagi orang yang sudah solat berjamaah tersebut, berjamaah, mengulangi solatnya agar ada temannya, agar ada yang menjadi makmum atau imamnya, orang yang belum menunaikan solat secara berjamaah tadi. Jadi i'adah pada solat, mengulangi solat, ada kalanya sunnah. Contohnya seperti yang sudah saya jelaskan tadi. Sementara pada puasa tidak ada istilah i'adah, mengulangi puasa, tidak ada. Yang ada istilahnya qadha, mengqadha puasa ada. Demikian juga pada zakat, tidak ada istilah i'adah pada zakat. Justru yang ada adalah kita qadha dari zakat yang belum pernah kita lakukan. Nah inilah sekilas tentang fenomena kenyataan yang kita pernah dengar di masyarakat kita, istilah qirsa nikah. Nah, kesimpulannya adalah seperti apa yang pernah saya jelaskan tadi. Mudahan ada manfaatnya dan mudahan ada barokahnya. Amin ya rabbal alamin.